Terus kalau standar organisasi atau yang terkait pemasukan pengeluaran urusan manajemen itu di luar ilmu kulo. Adol kalender pagi piro badi piro itu di luar ilmu kulo. Jelas kabeh butuh pemasukan, dia butuh pengeluaran ya. Tapi kalau sing badhe matur tentang sejarah-sejarah tentang Quran. Terus di antara sing dipegang para ulama niku bahwa ta'limul Quran as-sibyan yudfi'u ghadabal jabbar. Mulang kancah cilik niku saged yudfi'u ghadabal jabbar, saged meredam dukane Allah. Tentu kita dalam hidup itu banyak salah. Kita butuh hal-hal sing dadekne yudfi'u ghadabal jabbar, saged meredam dukane Allah. Iki kula cerita kitab-kitab sing sering diwaos riyen diwaos keluarga Yampuk termasuk Kusulin. Namanya kitab Nihayatul Qaulil Mufid. Ada 3 kitab yang mau saya baca tentang mriki sebagai tradisi guru-guru kita pakai kitab ini. 1 Syafaatul Quran itu sing benten kalian syafaat lainnya adalah kalau syafaat lainnya itu orang kadung disiksa. Jadi kadung disiksa di neraka atau ngalami hisab atau ngalami apa, baru musafek yang memberi syafaat ini menolong. Jadi cara wong sadung babak belur gosong, kadung gosong. Tapi nak syafaat Quran itu yatfa anhul adab. Jadi orang itu harusnya disiksa menjadi tidak disiksa. Jadi itu bedanya apa? Itu yang sering dipakai. Ya, mungkin nak sirate kitabe difoto, potongane rapati dhewe. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'un wa shadiqun musaddaqun. Malam yashfa' lahul Qur'anu yaumal qiyamati kabahu wa finnari ala wajhi. Jadi Quran adalah syafi' musaffa'. Quran mensyafaati dan diberi hak syafaat. Siapapun yang tidak disyafaati Quran di hari kiamat kabahu wa finnar ala wajhi, maka akan dijungkalkan sama Allah masuk neraka. Maka memiliki dawuh mu'alife ini yang agak aneh, agak spesial. Di anna syafa'atahu mani'atun minad dukhuli fil azabi wa syafa'ata ghairihi mukhrijatun lahu min ba'di wuqu'i. Ini yang membedakan kalau syafaatul Quran orang itu yang harusnya diadab menjadi tidak diadab. Jadi orang enak lah. Harusnya kena menjadi tidak kena. Tapi kalau syafaat lainnya yang kadung kena diambil. Hanya kadung babak belur cara wong gosong. Wis gosong cara dituduh wong karena akhir itu. Hancur. Kayak nulungi wong sing utange akeh lho wis kadung bangkrut. Ribet. Mendingan mestine diutang dadi ra diutang mergo ditulung wong kan rung kadung isin. Milih ndi sampean? Milih niku Gus. Milih niku. Aja jero-jero nyinggung aku Gus. Lho yo ora nyinggung. Yo dadi enak ndi? Rabi salah pilih kadung babak belur pegatan ambek ditetir ra sido rabi iku. Jadi ya Allah wasmale ini ngangge li anna syafa'atahu karena sak temne syafaate Quran mani'atun minad dukhuli fil adab wa syafa'atu ghairihi wa li anna syafa'atu ghairihi mukhrijatun lahu min ba'di wuqu'. Terus intinya syafaate Quran spesial karena menghalangi kita dari mendapat adab. Kalau syafaat lainnya itu ya tetap menolong kita tapi kadung kena. Tapi ya lumayan masih ada harapan. Jadi ini kitab-kitab yang diagem para guru termasuk Yampuk itu sering pakai kitab ini supaya kita tahu lah bahwa guru kita itu tidak orang yang mutadik yang ngawiti atau yang memulai dengan cara-cara itu, tapi yang mutadik mengikuti fatwa-fatwa ulama itu yang jenengan pegang. Tapi yang jelas memang ada riwayat tadi bahwa
mulang Quran cacilik niku yudfiul ghadabal bisa meredam dukane Allah Subhanahu. Nah, kemudian ini wilayah yang saya kampanyakan terus, ini kitab At-Tirmidzi. Kalau tadi kitab tadi ini Hadul Mufid, ini kitab Sunan Tirmidzi juz 4. Lo yakin nak labi kan? Oh, mboten. Nek ora sing dipelajarke ning ngene. Ayo duwe ora iso maca. Ora duwe. Ampun ngoten nggih mesake. Mboten malah untuk ganjaran dene nak gojlok ora untuk ganjaran. Nek aku gojlok dosa kan dosaku kurang kan? Dene ganjarane tambah. Aku surplus kurang gak masalah. Transfer. Iya transfer gak masalah. Misalnya ganjaranku 1 miliar kalau 1000 tak gak kowe kan enteng guys. Terus gitu. Kan gak ngefek. Ora kalau. Misalnya dekne nuntut aku dosane dekne nang aku lho akeh. Kok iso? Iya betul. Wayang turu rene gagu wis. Oh iya. Bocah dosa nek ora diterangno ora paham. Ya. Kaya mau turu kok. Lah iso diganggu ora Dosa gede teman. Gede teman-teman. Nah, ini yang saya kampanyakan. Sebenarnya tuku kita berapa bagus Tirmidzi coba semua. Kopi itu Gus, sak durunge. Jadi penderek ini semua ten kabeh tipikal itu. Kayak bengi rene sukron. Bangilan. Terus itu ini cerita. Mbah Mun sudah terkenal lagu. Lu cerita ada nih. Kalau orang Arab ini sukron do Mbah roh kula ora roh. Padahal biasa omongannya sukron. Terima kasih. Orang Arab juga ketemu kancane sukron. Lho Mbah yang mriki kenal kula ora kenal. Sukron. Kemudian paling koplak sukron. Koplak itu. Iki kula waca aja. Mangkara al-Qur'ana wastadharahu fa ahalla halala wa harrama harama adkhalahu wa bihil jannah wa syafa'ahu fi asratin min ahli baiti kulluhum qad wajabat lahum nar. Ini yang kadang-kadang orang Quran enggak fair cara baca hadis ini. Mau orang yang membaca Quran, sebenarnya kalimatnya itu ada 3 aturan. Baca Quran, wastadharahu begitu jelas cara bacanya. Terus fa'ahalla halalah berkontribusi menentukan mana yang dihalalkan Quran, mana yang diharamkan Quran. Itu kalau pembacaannya memenuhi 3 kriteria ini baru Quran diberi hak mensafaati. Jadi ada kapasitas tersafaati kayak yang pertama tadi. Sekedar baca itu kapasitasnya itu tersafaati. Tapi kalau bacanya memenuhi 3 hal ini kapasitasnya mensafaati. Jadi cara wong di duwe 1 juta itu kapasitasnya mau iso mangan gak kelaparan. Ini nak 1 miliar itu menolong orang. Nah, yang bisa mensafaati itu syaratnya 3 itu tadi. Dia baca wastadharahu, bacaannya begitu jelas. Terus fa'ahalla halala wa harrama harama, dia proporsional mana yang dihalalkan Allah, mana yang diharamkan Allah. Itu mensafaati 10 keluarganya yang harusnya harus masuk neraka. Qad wajabat lahum nar, bukan sekedar potensi masuk neraka, memang harus masuk neraka. Padahal yang harus masuk neraka itu dosa koyok nyun sewu zina, maling yang enggak tobat, tarkul wajibat, jadi dosa ekstrim. Nah dosa wajibno sarongan itu ya dosa tapi ra tapi jelas dosa karena cara Salam Taufik jelas ijabuma lam yajib itu dalam daftar dosa besar. Itu kalau muni dosa cilik wis ringan wae. Salam Taufik itu ringan. Mbah Mun tuh dulu ngiyai, ketika ngiyai singkat cerita ada beberapa santri yang kulino tirakat tertentu, poso, muteh, ada tirakat tertentu. Ketika mondok sarang itu kaget karena di sarang nggak ada tirakat-tirakat seperti itu. Nah, santri yang pernah mondok tirakat itu kan koyok krasrek mondok orang tirakat, itu gak seru. Itu dulu saya juga iskalnya kok Mbah Mun begitu tidak cocoknya sama orang yang selalu tirakat. Akhirnya singkat cerita Mbah Mun duka, tapi duka ilmiah. Ruang samu kiai mulai bener timbang aku.
kiaimu itu ijabu malam yajib. Wajib barang gak wajib. Mute. Wah, akhirnya terus santri angkat terusan tirakat. Sajane Mbak Mun ngendikan itu untuk ngontrol supaya orang nggak berlebihan. Tapi alhamdulillah ada keterusan malah ora poso. Poso Ramadan tok. Tapi memang di kalangan ilmu itu memang beda ya. Jadi di kalangan tirakat punya cara hujahnya sendiri, yaitu ngelatih ngekang hawa nafsu. Tapi ilmu punya konstitusi. Bahaya kalau Islam ada syariat baru yaitu mewajibkan sesuatu yang tidak. Nah, wong sing koyo labik iki silinge kok sing ra wajib selawase ra wajib. Ciri khas ra wajib kok ora usah dilakoni. Lah iku kalimat iku sing mari salah. Ciri khas ora wajib itu oleh dilakoni, oleh ditinggal. Tapi wong milih oleh ditinggal tok. Aku nih sing ora. Jadi kula terus lagi. Nah, kenapa ada kalimat wastadharohu dan bacaannya itu begitu jelas. Ini jelas menurut ahlul ilmi, bukan menurut ulama tajwid. Kalau ulama tajwid kan standar masalah izhar, idgham. Itu lebih dari itu, jelas menurut paparan makna. Misalnya gini, contoh yang gampang Yasin aja lah. Fala yahzunka qauluhum. Itu Anda harus waqaf. Karena kalimat itu kalau kamu baca langsung itu inna na'lamu itu jadi maqaulul qaulnya qaulu. Jadi terjemahnya jadi gini, Muhammad kamu jangan susah oleh ocehan mereka, oleh omongan mereka. Omongan mereka berupa inna na'lamu ma yusiruna wa ma yulinun. Itu fatal sekali. Tapi yang benar adalah Muhammad kamu jangan susah oleh omongan mereka yang komentari Anda, kamu tidak rasul, kamu tidak nabi. Itu Allah menghibur kekasihnya. Kemudian Allah menghiburnya dengan inna na'lamu ma yusiruna ma yulinun. Aku itu ngerti Muhammad apa yang disimpan mereka dan apa yang dipertontonkan mereka. Itu sampean delok teng Quran mesti kabeh diisi mem itu waqaf lazim. Karena kalau dibaca terus fatal. Nah, orang-orang yang hanya nekuni tajwid biasanya ceroboh di waqaf-waqaf seperti ini. Apalagi tahdilan nak kesuwen gemengi sangu 20.000 kok maca bener kan ya rugi. Jadi ribet kan kena wong-wong orderan kan 20.000. Ada lagi yang lebih fatal ketimbang itu, yaitu bab sakta. Napa? Sakta. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Andai kan tidak ada sakta, itu ada tasallutul amil, yaitu amil wa lam yaj'al kepada lafaz qaiman. Padahal amil hanya tasallut, hanya punya efek ke iwajan. Jadi nak cara maknani walam yaj'al lan ora gawe sapa Allah lagu maring Quran ora digawe iwajan ing bengkok. Nak mbok waca langsung qaiman yo ora gawe jejeg. Jadi Quran yo ora bengkok, ora jejeg, kafir sampean namanya. Ora temu dosa gede kafir. Mergo Quran iku ora bengkok, ora jejeg. Makanya ulama mengatakan harus disakta, harus diwakaf, harus ditaktek. Soal sakta mau istilah Imam Asim, siapapun yang melanggar tidak dosa. Kalau dia ngikuti imam lain, tapi tetap ditaktek, diputus. Meskipun itu kamu namakan wakaf, sakta, kebetulan kita nama itu sakta. Nah, mbok sakta, itu dadine badal sangka mafhum. Berarti oleh maknanya ngene, walam yaj'al lan ora gawe sapa Allah lagu maring Quran ora digawe iwajan ing bengkok. Mandek. Ora bengkok iku apa? Oh iya, tegese Quran iku. Sehingga keharusan begini itu wajib. Makanya fa'innal fasla yufidu qat'a amma qablah. Karena dengan dipisah itu artinya tidak sama. Ya kata kau sini jenenge mustamsikin. Mustamsikin. Misalnya ngomong ngene. Cok ngaji ambek ngene lho, kewalik-walik. Cok ojo ngaji mbek Pak Labib. Jeda mustamsikin. Maknane ojo ngaji Labib, ngajine mustamsikin. Karena jeda. Tapi sekali ngomongnya langsung, ojo ngaji labik, mustamsikin, iki, semuanya almanhi, sesuatunya dilarang. Cung, aku ojo tukono sate, mandek, pecel, mana ojo sate tapi pecel. Tapi kalau ngomongnya nerocos, ojo tukono sate, pecel, rawon, semuanya larangan. Nah ini pentingnya ulama. Sehingga sakta itu gak main-main, memang harus kita lakukan. Karena dengan cara itu tidak ada tasallutul amil walam yaj'al kepada lafaz
qayyiman. Nah, baca itu harus sampai seperti itu. Wastadharu. Kita tahu betul kalau cara baca seperti itu karena efek kalau tidak seperti itu fatal. Jadi kita baca walam yaj'al lahu aywaja. Terus kita ada debat kecil tentang itu waqaf apa sakta. Enggak masalah. Sementing ditaktek apa? Ditaktek itu diputus dari kalimat ini ke kalimat. Nah, jadi yang bisa mensafaati bukan sekedar yang baca Quran, tapi mensafaati loh ya. Kalau tersafaati itu cukup hanya baca secara benar, itu tersafaati. Tapi kalau untuk bisa mensafaati itu harus memenuhi 3 hal: baca, istidhar, terus fa'ahalla halalah wa harrama. Jadi ada sekian fatal kalau kita tidak berhati. Itu tadi, terutama waktu. Makanya kitab-kitab tajwid yang dikarang orang alim kayak Ibnu Jazari itu nggak pernah lupa mengingatkan wakaf. Babak tajwidi kalil hurufi labda mim ma'rifatil wuqufi. Karena Imam Jazari tahu betul sekali wakaf salah itu naif senaif-naifnya dan fatal sefatal-fatalnya. Bagi yang ngerti betul misalnya zaman baca walam yaj'allahu aywaja qayyimah itu ngeri betul. Itu sama dengan jangan belikan sate, pecel, rawon. Semuanya berarti yang terlarang. Tapi sekali wakaf, ojo tukokno sate, mandek, pecel. Maka pecel ini kesimpulan nara sate, tapi walam yaj'al lahu iwaja. Allah tidak menjadikan Quran itu bengkok, mandek. Maknanya enggak bengkok. Makanya baca Quran harus apa? Mangqara al-Quran wastadharuhu, harus jelas. Duduk perkara ini jelas, duduk i'rabe jelas, duduk waqafe. Karena sekali tidak ribet. Makanya waqaf sekali salah itu repot. Misalnya ini, yudkhilu may yasha'u fi rahmati wadh-dhalimina a'adda lahu. Misalnya terus ke waqaf, yudkhilu may yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimin. Berarti maknanya apa? Allah memasukkan ke rahmatnya orang-orang yang dikehendaki dan memasukkan orang-orang zalim ke rahmatnya. Harus diwakaf. Karena wadh-dhalim ini amilnya a'adalahum. Untuk yang zalim disediakan azaban alimah. Tapi sekali salah wakaf jadinya termasuk yang ikut masuk rahmat. Ada lagi wasol yang salah fatal, kena pen disakti malaikat, dikuli malaikat. Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun. Itu harus wakaf. Sudah nyata kita Allah kepada mereka yang kafir bahwa annahum ashabun nar, mereka pasti penduduk neraka. Terusannya ayat alladzina yahmilunal arsy. Itu kalau kamu baca langsung berarti alladzina itu jadi badal dari ashabun nar. Ashabun nar itu sapa? Alladzina yahmilunal arsy, yaitu malaikat yang membawa arsy. Wah, itu Jibril mesti marah besar. Malaikat coba arani ashabun nar. Maka di situ harus wakaf. Lane sing semaan iku hati-hati, aja mentang-mentang lanya terus ashabun nar alladzina mbahmu ora ono wacanan bahaya. Karena di situ harus wakaf, annahum ashabun nar wakaf, terus mubtada. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Jadi alladzina utai para malaikat yahmiluna kanggo sapa malaikat al-arsya ing atas. Alladzina wa man haulahu iku yusabbihuna bihamdi rabbihim. Jadi alladzina di situ mubtada yang khabarnya yusabbihun, para malaikat pembawa aras kegiatannya selalu baca tasbih. Tapi sekali kamu baca terus itu akan jadi badal dari ashabun nar. Malaikat. Ya mangkel malaikat. Nah, ini peringatan ya. Makanya saya mohon bagi para guru-guru dan para penasihatnya guru-guru, kalau guru-guru ustadz-ustadz tidak bisa wakaf, yang ikuti wakaf yang ada panduannya. Sekali mem ya harus benar-benar wakaf. Sekali lah ya jangan wakaf. Karena kamu nggak tahu maknanya. Kalau nggak tahu ya ikut prosedur. Walaupun Ikut protokol. Walaupun di wonten kok anune nomere terus landur gitu. Iya, pokoknya anu protokol lah ya. Kan ono Aku sempat ayat. bingung gitu. Ayat kan ono tulisane apa kan jenenge angka ku. Tapi nurun lah ngono iki. Iya. Lah kok niku digeret kok mandek-mandek.
Geret. Apakah bunder ana nomor iki harus wakaf atau nak ndure ana lagu? Lah itu menjadi perdebatan ulama. Kalau kita bilang setiap ayat itu boleh wakaf, nyatanya ada contoh yang ayat tapi makanya ini kan perdebatan. Makanya kalau ndak ikut protap saja lah. Kalau rapati pinter-pinter banget. Lho nek aku jejak oleh sah halalan thayyibah. Aku ora jelas aku Pak Alim biyen lho, Pak. Iya Pak Alim ro. Biar. Ora ngerti kok ono lalang ngono kuwi. Pokoke esuk-esuk ngaji ngono ae. Islam ngono sampai. Aku ngerti nek ora jelas ora usah. Buatan ini takbir ya, peringatan keras bagi jenengan bahwa bagi yang ahli salah wakaf itu naif betul. Saya ulang, bagi yang ahli salah wakaf itu naif betul. Misalnya jenengan mentang-mentang apalanya terus misalnya anak ashabun nari ladina belum dari malaikat sing ngrungokno wah semua darani ashabun nar. Itu fatal betul. Jadi cobalah kita makanya harusnya orang-orang Quran pun kalau dalil untuk yang mensafati itu 3, bacanya benar, istidhar, terus ketiga fa'ahallah. Jadi yang bisa mensafati itu mangkor al-Quran wastadzarahu fa'ahallah halalah wa harramah haram. Itu lagi syafa'ahu wa fi asyratin min ahli baiti kulluhum wajabat lahun. Nah, itu bisa mensafatinya nyafati labik ku enteng. Piye-piye salat mondok sarang enteng. Apa gak wajib mlebokno labik neraka? Siji tau mondok, nomor loro nang dunya seloro kabeh, gak wajib. sing mburi aja kowe. Loro kabeh kok jadi. Wis do ngerti kabeh. Wis jenenge nyepake perkara sing wis. Iya. Tapi syafaatnya Quran tuh mensyafaati orang yang seharusnya masuk. Paribasane bapakmu selawase ra salat paribas. Itu kan jatah neraka. Itu saking keramatnya Quran menjadi Quran itu apa? Tapi anaknya syaratnya macane Quran yang memenuhi 3 kriteria tadi. Ora sekedar maca tajwidnya bener enggak. Tapi wastadharu. Lho rasane kan beda Kang, meskipun sampean sakta wong ngerti ke ora itu beda. Tekanannya beda. Sampean alim, suaranya apik, tajwidnya bener. Tapi kalau enggak paham maknanya, cara mensakta itu beda meskipun sudah benar. Tapi bagi yang ngerti, itu memang terus kagum ke kualitas Quran. Kenapa disakta? Karena memang tidak ada tasallutul amil walam yaj'al itu tidak ngefek ke iwat qayyimah. Lane walam yaj'al lan ora gawe sapa Allah lan mari Quran ora digawe iwajan ing manda. Terus orang berkesimpulan, mana daerah bengkok piye? Qayyim. Lane diarani lafat mafhum. Tapi nak bawa terus ya kayak mau, aja tuku pecel, rawon, sate, semuanya larang. Tapi nak jeda, maknanya kebalikannya. Tapi saya ibu pondok-pondok Quran itu tidak menyediakan itu, karena ngiranya itu mau aturan bacaan. Itu keliru, itu enggak aturan bacaan, itu penentu makna. Jadi ini bukan sekedar aturan bacaan. Memang fatal kalau tidak di kalau gitu nggak diindahkan, ya kan efeknya di makna bukan sekedar baca. Efeknya itu di makna. Kalau ini Gus, ada Al-Quran itu ada wakaf haram. Innal insana lafi khusr. Oh kalau itu enggak, kalau itu wahabi. Maksudnya gini, jadi kalau berhenti di situ katanya haram. Enggak, kalau itu jadi wakaf-wakaf yang seperti itu kan hanya sanad ya. Kebetulan kita punya sanad-sanad lafi bismillah. Itu kan sama dengan semua kita inna abana lafi dhalalin mubin ini kullu Yusuf. Itu memang keharusan yang hanya berdasar sanad. Kebetulan kita punya guru-guru yang cara baca seperti itu. Tapi kalau misalnya ada yang baca innal insana lafi khusr ya tetap tidak sampai haram. Satu rasul ayat itu adalah rasul masyhur kan di kitab-kitab. Meskipun saling terkait asal rasul ayat tetap boleh wakaf. Itu sudah konsensus. Jadi siapapun nggak boleh bantah itu. Jadi mau niku kula terjawab dengan niki. Napa niki jawaban niki? Terberiku wonten. Selama siang bagian jawab ke bagian takon. Berarti khusr terus ilala itu Tidak. Cuma kebetulan sanad-sanad kita bacanya ilah. Sama kan lafi dhalalin. Sebenarnya nggak apa-apa wakaf, cuma kebetulan sanad-sanad kita untuk itu terus
Afi dhalalin mubin. Nah, kita ini hanya mengaramkan yang fatal secara makna kayak tadi. Walam yaj'alahu wajah. Jadi nek ibu angen-angen sakta itu rasional. Kalau bolak-balik nyontono teng Yasin sing terkenal. Mergo nyontono iki nek sira terkenal ora roh. Orang ketika dibangunkan dari kubur, mesti pertanyaannya memba'atana mimar betul. Sing nangekno aku iku sapa? Tentu penjawab itu bukan penanya, sama lagi penjawab itu bukan penanya. Akhirnya diwakofno, disakta. Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqallahu. Berarti sing tangi kok kubur takok, memba'atana mimar betul. Sing nangekno aku iku sapa? Mandek. Terus oleh malaikat dijawab, hadza ma wa'ada ar-Rahman. Karena dua makalah ini dari qail yang berbeda. Qail pertama qail mustafhim, orang tanya. Qail kedua qail mujawib yang jawab. Nah, berhubung dari orang yang berbeda, yang satu penanya, yang satu penjawab. Makanya disakta. Mam ka'asana mimbar qadina. Lah nek mbok waca langsung ra, sing nangekno aku sapa, sing nangekno Allah lho, takok-takok dhewe. Jadi sakta itu bagi penelitinya kayak kita itu memang keharusan. Berarti sampean ning Jogja kuwi ya bahas kuwi lho. Iya, iya, masuk iki. Bae mek kowe bareng. Niki masjid kulon. Iki tak ijazahi ora mati-mati, mergo ijazahe mati sing lakoni ora mati. Ngefek. Kalau nganu Mas, itu kan Al-Quran cetakan yang Indonesia dengan cetakan Arab itu kok wakaf-wakafnya Pak itu kok berbeda Beda-beda. itu. Tapi kalau yang perbedaan antar ulama itu pasti tidak ada yang fatal. Karena kita punya konsensus. Yang penting ojo ulama versi awam, sing awam sing fatal. Jadi kalau versi ulama itu pasti karena begini. Ulama itu ada dua dalam ilmu wakaf. Ada partai-partai sunnah Rasul, pokoknya sebenarnya yang berayat, Rasul ayat boleh wakaf. Ada yang partai memang wakaf itu harus tamam. Tamam itu tidak ada kaitan sama sekali, kalam sudah tam. Sehingga kita nganggap misalnya Fatihah ya tamnya di Maliki Yaumiddin. Tapi ulama ini minoritas karena Nabi dulu kalau baca per ayat berhenti. Nah akhirnya terus ulama gawe istilah baru yang sebetulnya agak aneh, terus qaf lam al-waqfu aula. Ya. Jadi, nah zaman Mbak Arwani malah wakaf itu banyak sekali kan, ada qaf, qila, waqaf, ada jim, jawaz. Nah, qaf, wakaf mutlak kan dulu itu banyak sekali. Sekarang kan disederhanakan. Yang qaf hilang, tok juga hilang. Karena yang bias hanya ditulis qaf lam ada alif lamnya, singkatan al-waqfu. Kalau dulu enggak ada tok itu waqaf mutlak, masih ada qaf qila waqaf. Itu kebanyakan. Artinya kebanyakan karena itu saling indirat, saling apa? Masuk. Jadi yang penting gini, ngaji itu sama ahlinya. Kadang orang ahli betul di tajwid tapi tidak ahli makna. Kita kan tidak pernah sempurna, enggak apa-apa kita saling melengkapi kan Bapak. Yang jelas saya pastikan yang bisa mensyafaati harus memenuhi 3 kriteria. Bacaannya benar, pemaknaannya benar, kemudian fa'ahallah halalah wahrumahallah. Nah kenapa ini penting fa'ahallah halalah? Coba apa artinya kamu baca fasih la ta'kulur riba, bacanya benar, kemudian Anda sendiri riba hanya karena nggak ngerti definisi riba. Banyak orang yang Qur'annya lanyah, dia ikut bisnis tertentu yang di situ ada unsur riba hanya karena nggak ngerti definisi riba. Awal pelanggaran itu terus dimulai karena tidak tahu. Umumnya orang bilang riba kan hanya rentenir, padahal enggak, riba itu filmat umat. Paham kan? Banyak bentuk riba. Kullu qardin jarra naf'an ya fawar. Jadi seperti ini itu riba kalau dalam ulama. Misalnya Labib punya utang saya 1 juta. Ya, punya utang saya 1 juta. Pekerja normal 1 hari itu 100.000. Berhubung Labib diutang aku, "Bik sesuk kerja ning nggonku tapi tak gaji 50.000." Itu riba saya. Karena apa? Memanfaatkan utangnya dia, hakikatnya kan saya badi 50.000. Labik rawani nolak daripada ditagih mendingan kerja 20 hari. itu ya kullu qardin jarra naf'an fawar riba. Benar.
utang yang menjadikan keuntungan pribadi. Saya ulang lagi, itu banyak yang melakukan. Jadi memang jarang nyancang ambek jasa, no? Yang saat ini ku nggarap anu sampai jagung niku diutangi kan lho. Apa jenenge bibite, mese niku. Berarti kan make kedah anu sing tutup dole kali kula. Ini kan berarti Udah kok pinter oleh biasa. Oleh mu fatwa. Takon ngono tau mondok ngomongane kok maju. supaya berarti. Iya, samane kancane pinter malah. Ya. Lah ya lagi pinggir tok sakmene katut pinter. Waduh. Sing repot aku sing katut kok. Atur. Ya. Jadi banyak orang yang nggak ngerti definisi riba. Padahal setelah diangen-angen dohirnya tadi. Kan dewe Nabi kan kullu qardin jarra naf'an wa fi riwayatin manfaatan bawar riba. Ya tadi, labik diutang aku 1 juta. Secara psikologi kan wis don. Don niku keok. Akon kerja ning nggonku, kerja ning nggonku sak wulan tapi tak gaji mau 50.000. Kira-kira mau enggak? Kan mau. Padahal gaji dasar 50.000 apa 100.000. Berarti per hari saya untung berapa? 50. Kalau kali 1 bulan sudah 750.000. Nah, orang yang nggak ngerti ngiranya riba itu mau labik diutang aku 1 juta, terus tak kon bayar 1 juta 200. Rata-rata orang awam tahunya riba kan yang itu. Itu ora ono kemajuan. Nah, itu karuan agar wong roh. Tapi sebetulnya nggak termasuk riba adalah saya memperbudak dia berdasar dia punya utang. Jadi misalnya dalam keadaan ngono kok terus anakmu kudu mbok rabi aku, adikmu kudu tak rabi. Iku ya melok riba pisan karena memak. Lho iya kan manfaatkan korban. Akeh wong ngono iku. Lho kok bakas wong liya kenapa? Maksudnya banyak kejadian. Lho sama tak elek kok entuk ayu berarti ditangi kae. lho. Seneng kok nuduh wong iki. Tak iso masuk akal lho. Wong ora apik kae itu ayu. Mesti Ditangi karo kowe wong rasut iki. ora percaya. Gak iki senengane nuduh wong. Ora. Angel daftarno kowe wali, kasut tem cek dulu. Maksudnya kayak rong kelas kan wong elek to ayu. Iya ngumpate nongkong. Iso lho. Ada tanya. Itu kabeh ki Allah. Iya itu aju. Kabeh kok. Sedap. Ya jadi kula suwun kabeh sing seneng Quran ya semoga meskipun kita tidak sempurna tapi boyo nak dalil proporsional. Jadi yang punya hak mensyafaati itu syaratnya. Tapi kalau tersafaati memang syaratnya enggak. Ibarat gitu ya, kalau sekedar hidup itu banyak orang mau. Hidup 1 juta, di beras 5 kintal bisa. Jadi kalau menghidupi orang lain dia harus kaya. Beda kan? Sekedar hidup itu lebih mudah, tapi bisa menghidupi orang lain. Nah, sekedar iso ngaji itu banyak, tapi bisa mengajikan orang lain. Sabar itu gampang, ini nyabari lagu itu angel. Pokoknya terkait wong liya itu berat. Aku nyabari nasibku dhewe iku gampang. Saya dicoba di konco lagu, wah sumpek tenan. Rene. Itu mesti gak masalah. Kadang gue cacah Anwar sing padha masalah. Iya. Itu masalah kabeh. Nah, ngeluh kabeh wong e. Alasannya itu saya kira bangun matur dengan hubungannya apa? Aku mari si bangun itu, mari si ilmu nih, antem ini ya ribut. Termasuk kapan? Kamu itu belum bisa menafkahi istri. Ya normalnya gitu. Kecuali kayak ganteng, bojomu segelem. Jadi dia nilai lebih. Keremu ditutup gantengmu. Nek elek kere, orang nasab. Nggak modal ya. Ribet itu. Jadi riba itu sebut Abu Hanifah itu kalau kepanasan, pernah beliau itu kepanasan. Terus ngiyop ning omahe wong. Pertama ya asik. Suwe-suwe eling nak sing di omah itu diutang dhek ini. Iku melayu deh. Jangan-jangan saya termasuk memanfaatkan utang. Padahal hanya sesepele itu. Khawatir masuk 10% jarro. Maka masyhur termasuk sufinya Abu Hanifah itu nak ketemu wong sing utang, udine sing mlayu. Wedi nak wong iku isin. Keramate Abu Hanifah itu, mulane nak diutang atau Abu Hanifah. Sami kula guys, sami kula mlayu. Jadi Abu Hanifah nak ketemu sing utang dekne, sing mlayu ora sing utang. Sing utang ini. Abu Hanifah. Lah kula kan mlayune nagih. Lari ngoyak malah. Jadi termasuk sebab keramat Abu Hanifah itu ngono.
wong kok saleh ngono. Gara-gara ngono jadi wali. Oh iya. Mana jajal? Kowe ngutangi Pak Mustamsikin sak miliar, terus tak ketemu kowe sik. Itu isin. Ya jadi ben sampean ngerti ya mangkor Al-Qur'an wastadharu fa'ahalla halalah wa harrama haramai adkhalahu wa jannah wa syafa'ahu fi asratin min ahli baiti sing kulluhum wajabat bukan wajabat. Karena istidhar itu penting. Coba jenengan selama ini kan murid pondok Kudus, murid pondok Semarang, murid pondok. Saya yakin semuanya mempraktekkan sakta. Tapi tidak sepuas saya ketika mempraktekkan sakta karena tahu filosofinya. Akhirnya terus kagum bahwa Quran afshahul lughat, kagum bahwa Quran jamiul kalim. Karena tahu. Tapi nak tahu kan mau monoton dari guru ngono ya wis. Itu semua. Tapi nak paham itu kan ada kebanggaan. Marem. Qayyimah Terus bangga bahwa Quran itu jamek. Bahwa Quran afshahul lughat. Begitu. Bisa jadi wali. Oh iya iso. Bisa jadi wali ya. Gara-gara qiraah sudah jadi wali. Iya jalur ilmu. Mulane sing jalur ilmu ini ketemu kelah ra ngefek. Jadi ora terkontaminasi wong ora jelas-jelas. Nak wali amatir iku iso terkontaminasi. Nek saka jalur ilmu iku aman, Lurus. Bukan sing dhuwur dadi kena angin ra ngefek. Terus masalah riba itu. Iya, iya. Ketika seorang guru seperti guru madrasah kan TPQ, MBA, Urusan Quran tak kok untuk riba kuwi. Kok nang wilayah sensitif. ya. Maksudnya ketika mengerjakan seorang guru murid Memperkerjakan apa? Ada seorang murid kasih kerjaan guru. Nah ini karena guru saya biasanya dibayar 100, dibayar 110 karena guru itu nak bayar 110 biasanya 100 itu termasuk riba. Oh enggak, itu bagus. Normal. Kan enggak dimulai dari korden. Tadi kan sudah diterangkan. Yang dikatakan riba dimulai utang piutang, terus posisi yang utang diperes gitu aja lah kira-kira. Manfaatkan. Kan dimulainya dari terjadi orden. Kita. Ya. Dong gitu. Dong. Ampun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren lu. Ma kesuwen. Mau kalih mun ini 3. Wes tak tumpuk berarti. Mas iki wis tak selipno ning makalah. Oh, terlalu. Iki nggih loro. Nanya. Sarang segala. Iki. Kalau ini sekedar malih badhe ning sarang. Nggih, matur nuwun sanget Gus. Nika sampun marem saged ngawat dhateng Gus Baha. Terus nika badhe nyuwun jadah doa.